Moravský Krast adalah salah satu kawasan karst yang terpenting di Eropa Tengah, dan di wilayah ini ada lebih dari 1.100 goa totalnya, dan yang 5 itu dibuka untuk umum, jadi kita bisa masuk ke dalam dan kita bisa lihat semuanya dari dalam, dari bawah tanah. Di sini ada kota Brno, dan di sini kita sekarang di Desa Ružice. Tapi ada juga goa-goa yang lain yang sangat penting, misalnya di sini ada Matsocha, dan di sini di atas ada Goa Balcarka, dan di sini di atas ada Slopsko-Šušupské jeskyně, Goa Slopsko-Šušupské, dan di sini ada Bičí skala, itu juga sering dikunjungi oleh turis. Dan kalau kalian ke Ceko, saya sangat merekomendasikan datang ke wilayah ini karena wilayahnya tidak terlalu luas, tapi kita bisa benar-benar menjelajahi wilayah ini. Kami suka menghabiskan hari Minggu secara aktif, jadi kali ini kami naik mobil ke Desa Ružice dan dari sana jalan kaki kurang dari 1 kilo sampai ke Ružické Propadání. Di Desa Ružice terletak kincir angin ini yang dibangun pada tahun 1865. Yang berminat bisa ikut tur dan belajar bagaimana kincir angin ini dulu bekerja. Di sepanjang jalan kita bisa temukan papan seperti ini dan belajar tentang burung dan hewan yang hidup di daerah ini. Bahkan ada kertas-kertas dengan tugas untuk anak-anak. Mereka bisa belajar tentang alam, cerita rakyat, dan budaya sambil jalan-jalan. Saya dulu sering ke sini waktu saya masih kecil karena dekat dari sini kami punya seperti rumah kecil kemana kami pergi berlibur hanya pada musim panas. Dan saya dulu sering ke sini. Jadi sekarang mungkin baru setelah 3 atau 4 tahun saya kembali ke sini. Dan saya sangat senang karena itu kan semacam nostalgia. Ružické Propadání atau dalam bahasa Indonesia Dolin Ružice adalah dolin atau lubang amblas terbesar di karst Moravia. Di tempat ini, air dari sungai kecil turun hingga kedalaman 90 meter di bawah tanah. Tempat ini merupakan sistem goa terpanjang kedua di Republik Ceko dengan panjangnya sekitar 13 km. Di bawah tanah terletak Obří dom atau kubah raksasa yang merupakan salah satu ruang gua di bawah tanah terbesar di Republik Ceko. Kalau ada yang berani, bisa booking tur speleologi dan masuk ke dalam sistem goa tersebut. Tapi itu memang tantangan besar karena kebanyakan terowongan goa sangat sempit. Kebanyakan orang datang ke tempat ini hanya untuk jalan-jalan di atas tanah, bukan di bawah tanah. Karena ada banyak batu-batu besar dan goa yang terbuka untuk umum. Kita bisa masuk ke dalam, dapat udara yang sejuk, dan membayangkan bagaimana rasanya waktu nenek moyang kami masih tinggal di dalam goa itu. Nah, tempat seperti ini namanya cerobong goa. Artinya, dari dalam kita bisa naik sampai ke atas melewati lubang ini. Tapi saya sendiri memilih jalan naik ke atas dari luar. Oh ya, sambil saya jalan, mari kita membahas istilah karst. Karst adalah kawasan batu gamping atau batu kapur. Kalau di Indonesia, itu misalnya perbukitan Bahorok di Sumatera, kawasan karst Maros Pangkep di Sulawesi, atau pegunungan Kartens di Papua.
Seluruh Republik Ceko terjalin oleh kawasan-kawasan karst. Ada sekitar 2000 goa di negara kami dan sebagian besar terletak di sini di karst Moravia. Saya tahu bagi orang Indonesia itu mungkin bukan jumlah besar, tapi jangan lupa bahwa Republik Ceko hanya seluas Jawa Barat dan Jawa Tengah saja. Saya istirahat di atas dan menikmati pemandangan. Hari ini di Ceko sangat panas, sampai 39 derajat, tapi untungnya ada angin. Adu dulu. Možná. Sebelum turun, mari kita kembali ke cerobong goa yang tadi kita melihat dari dalam goa, tapi sekarang kita mendekatinya dari atas. Habis itu kami turun lagi dan menuju lubang amblas. Kami melewati hutan mengikuti tanda-tanda ini. Yang saya sudah pernah jelaskan dalam video yang lain, Ceko memiliki salah satu sistem trailblazing atau hiking markers sistem yang paling lengkap di dunia. Tanda-tanda ini ada di mana-mana. Itu sangat cocok untuk orang yang suka jalan kaki, tidak pernah bisa tersesat. Dingin sekali air ini. Dingin tapi bersih. Kalau saya tidak salah ini mungkin bahkan bisa diminum. Dan di sini kita sudah sampai lubang amblas. Di tempat ini, air dari sungai kecil masuk lubang dalam tanah dan turun selama 90 meter. Artinya, di lubang ini terletak salah satu air terjun tertinggi di Republik Ceko. Sayangnya, kita tidak bisa melihatnya dari atas. Oh ya, di sini harus berhati-hati karena kalau kita jatuh ke dalam itu pasti fatal. Di hutan ini ada banyak batu hitam kecil. Sayangnya, ini hanya terak biasa yang merupakan produk sampingan dari proses peleburan besi. Di daerah ini, peleburan besi dilakukan lebih dari 100 tahun yang lalu. Namun, meski begitu, batu ini menjadi souvenir populer yang banyak orang bawa pulang dari tempat ini, terutama karena teraknya berkilau dan tampak seperti batu mulia. Oke guys, ini saja. Kalau kalian ke Ceko, jangan lupa mampir ke tempat ini ya. Terima kasih kalian sudah menonton video ini dan sampai ketemu lain kali. Dadah!